ketika dia diputar ke kanan ini dia harusnya sejajar. Kalau ini kan dia kan kurang, Pak. Ini harusnya berada di sini. Ini bannya sendiri ini belum mentok. Oh, belum mentok. Jadi ini masih bisa diputar ke kiri lagi. Nah, tuh. Cuman kalau saya putar ke kiri, khawatirnya nanti kabel spiralnya yang di dalam sini putus. Wah, habis diperbaiki kaki klaksonnya nggak bisa hidup, Pak. Nah, ini akan kita lepas. Kemudian nanti setelah baut ini dilepas, ini akan kita cabut join setirnya sehingga setirnya bisa diputar. Ini meledak apa gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama Mas Hardi dan kawan-kawan dari bengkel AH Motor berlokasi di Yogyakarta. Bengkel yang didominasi oleh mekanik-mekanik muda yang berpengalaman. Wih, ada juga sih yang tua, Pak Yanto. Baik, Sobat AHpedia, kita akan mencari Mas Hardi ya. Udah lama kita tidak syuting dengan Mas Hardi. Nah, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat AHpedia. Gimana kabarnya, Pak? Oh iya, Mas. Ini sudah 1 tahun ya. 1 tahun hampir ya. Ya, Pak Taufik, gimana kabarnya dan juga teman-teman semoga alhamdulillah sehat semua, Mas Hardi. Banyak pertanyaan dan banyak permintaan konten dari kawan-kawan di Sobat AHpedia. Tapi tidak semua bisa kita buat ya. Iya, Pak. Karena banyak banget, Mas, komentarnya. Betul. Oke. Nah, ini apa, Mas, yang mau kita bagi di sore hari ini? Ini sore hari ini kita mau membagi ini kan apa tuh namanya? Kita mau perbaikan kaki-kaki, Pak. Nah, habis sebelum perbaikan kaki-kaki ataupun kita mau tes jalan, ini kita coba apa namanya membandingkan putaran setir itu kanan kiri sama enggak. Kenapa kita harus jeli dengan ini karena kaitannya dengan spiral kabel, Pak. Spiral kabel. Kan kalau kita bicara ketik spiral kabel mobil Nissan itu kan tidak murah, yang putus. Iya. Tapi ngomong-ngomong, Mas, sebelum kita berbicara tentang spiral kabel itu, spiral kabel itu hanya dipakai mobil Nissan apa? Enggak. Semua mobil sekarang pakai spiral kabel ada yang pakai, ada yang enggak. Ada yang cuma pakai model plat gitu ya. Kijang saya itu pakai plat itu abadi, Pak. Jadi nggak pernah putus. Iya, itu yang lama. Kalau yang baru, rata-rata spiral semua. Spiral, karena kan di sana ada menghubungkan airbag, cruise control. Beberapa mobil ada yang menggunakan audio. Nah, itu dia masuk ke jalurnya spiral. Oke. Baik, jadi itu sangat penting sekali untuk dijaga ya, Mas ya? Iya, Pak. Nah, bagaimana cara menjaga spiral kabel itu salah satunya dengan ini nih, konten yang mau dibagi oleh Mas Hardi. Iya, silakan Mas Hardi. Ini kan kita lagi buka kondisi ini, Pak, setir ya. Ya. Oke, ini kita putar, Pak. Ini satu putaran. Satu putaran. Nah, ini kalau untuk Latio, ini kebanyakan putarannya itu dia mirip kayak X-Trail. Jadi X-Trail T30 itu ketika dia diputar ke kanan ini dia harusnya sejajar. Kalau ini kan dia kan kurang, Pak. Ini harusnya berada di sini. Oh, maksudnya ini turun. Sejajarnya turun ya? Nah, ini turun. Jadi tulisan Nissan ini dia sejajar gini. Oke. Ini kita bisa ini kan sebelah kanan ya. Ini saya kembalikan lagi normal dulu. Ini kanan. Lurus nih. Lurus, ini belok. Kita lihat ini ya, kawan-kawan, mentok nih setirnya nih. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini udah mentok, Pak. Harusnya dia masih ada kurang lebih ya sekitar 1/4 putaran ya, 1/4 putaran. Tapi ini kita luruskan gini, kemudian kita belokkan ke kiri 1 putaran. Nah, ini harusnya dia udah mentok segini. Harusnya di sini posisinya ya. Nah, ini harusnya seperti ini posisinya. Tetapi di bannya sendiri, ini belum mentok. Oh, belum mentok. Jadi ini masih bisa diputar ke kiri lagi. Nah, tuh. Cuman kalau saya putar ke kiri, khawatirnya nanti kabel spiralnya yang di dalam sini putus. Wah. Jadi ini coba kita luruskan dulu, kemudian saya akan coba lepas join setirnya, Pak. Sebentar, Mas, ini jadi penasaran saya. Apakah se ekstrim itu? Apabila kita tuh pas udah mentok karena posisi setirnya ini nggak normal ya? Apakah bisa? Bisa. Wow. Kan gini, kita misalnya teman-teman ya, mungkin ada beberapa sebagian yang punya pengalaman habis perbaikan kaki-kaki, begitu masang rack steer, kan rack steer kan dilepas, Pak. Ya. Kemudian setir ini kan kondisinya memang kondisi lurus. Kan kadang rack steer ketika dipasang itu dia tidak tersetting
center, maksudnya putarannya tidak disetting sama. Ya mungkin ya ada kelalaian dan sebagainya. Nah ketika dia dipasang seperti itu, sementara di sininya lurus tapi di setirnya sana pembagiannya nggak sama, itu mengakibatkan ketika nanti setir itu diputar, harusnya di atas ini udah mintanya mentok, di bawah itu harusnya dia mentok. Itu dikarenakan di bawah tadi putarnya nggak sama, itu akhirnya yang tadinya putarnya misalnya 1,5, nah itu jadi 2. Sementara yang satunya itu menjadi terlalu cekak. Nah, yang 2 ini tadi yang bisa memutuskan spiral kabel. Dan itu kita pernah mendapati mobil Mas habis diperbaiki kaki-kaki, mohon maaf bukan di kita. Ya. Habis diperbaiki kaki-kaki klaksonnya nggak bisa hidup, Pak. Nah, ketika klaksonnya nggak bisa hidup, kita jangan ngejar langsung di klaksonnya yang nggak bisa hidup, tapi kita cek dulu putaran setirnya sama nggak. Jangan sampai nanti kita perbaikan ganti spiral kabel. Begitu kita pasang, customer pulang, ya kan? Dia baru mau putar balik ring road misalnya. Nah, ketika putar balik dia putarannya itu terlalu banyak ke kanan, maka dia bisa putus. Atau terlalu banyak ke kiri dia bisa putus. Misalnya kita mau keluar dari motor ini kan belok kiri full. Iya, full. Nah, full itu aja. Nanti kalau misalnya ini kasus ini kita kecolongan nih, kita keluar dari situ belok kiri full, maka dia bisa mengakibatkan putus. Ya meskipun untuk saat ini belum ya. Ini misalnya saya coba nih, ini ke kiri full. Nah ini kan udah full nih. Full. Dia masih tetap bunyi. Masih bunyi. Nah, karena apa? Karena kondisinya ini cuma 1/4. Oh, cuma 1/4. Tapi kan meskipun dia 1/4 seperti ini, Pak, apabila kita diamkan, sementara ini kondisinya dia lurus, kemudian kita langsung sporing yang bawah. Ini kan mobil saya angkat karena mau saya sporing juga. Ya. Sporing manual gitu. Manual. Ada video di atas sporing manual di jalan. Nah, apabila ini kita lakukan langsung sporing manual di bawah, itu putaran yang di bawah sana, ini kan putarannya seperti ini. Nah ini harusnya kan masih bisa muter lagi ke kanan. Itu dikarenakan dia udah mentok. Ini kalau kita muter balik itu harusnya dia radius putarnya itu lebih kecil, ini menjadi lebih lebar. Karena efek pinon sama gearnya itu tadi pertautannya nggak center di tengah-tengahnya. Akhirnya untuk menjangkau putarannya itu dia sudutnya itu lebih lebar, lebih lebar sehingga radius putarnya itu lebih kecil, itu terpentok di sini. Jadi ini kita akan coba senterkan dulu, kemudian nanti setelah disenterkan kita akan lakukan sporing. Setelah itu kita akan tes jalan. Kalau ini disenterkannya melalui apa, Mas? Ini ada 2 cara, Pak. Pertama yang agak nggak repot itu adalah kita ngelepas setir. Jadi kita ngelepas padnya, kita lepas, spiralnya kita buka, sekarang kita ngecek gulungannya, kemudian kita posisikan setirnya. Itu ada yang nggak repot, tapi ada yang jauh yang lebih nggak repot lagi. Berarti lebih repot dong berarti yang pertama. Enggak, Pak. Yang pertama betul lebih repot. Nah, jadi kalau yang kedua bahasanya ini ada cara yang nggak repot, ada yang cara yang lebih nggak repot. Itu kita lepas gensernya. Jadi genser kita lepas, kemudian setirnya kita putar sesuai dengan kurangnya seberapa, kemudian nanti gensernya kita pasang lagi. Itu cara yang lebih nggak repot. Dapat bahasa baru ya, Pak ya? Iya. Dibalik sama beliau. Oke, Pak, ini sebentar saya ambilkan kuncinya dulu. Siap. Kuncinya ini ukuran 12, Pak, kalau untuk mobil ini. Jadi kita akan melepas yang tadi ya, cara yang lebih agak ini. lebih mudah daripada yang sebelumnya. Nah, ini kunci ukuran 12. Oke, kemudian ini posisi ininya, Pak. Ini bautnya itu yang ini, Pak, di sini. Ini meledak apa gimana? Nah, ini nih. Ini bautnya. Ini akan kita lepas. Kemudian nanti setelah baut ini dilepas, ini akan kita cabut join setirnya sehingga setirnya bisa diputar. Sebentar, Pak. Nah, prosesnya begitu, Sobat Hafidia. Jadi dibuka, dilepas Mas Hari tadi. Ini agak susah. Makanya di Hafidia kameramennya di belakang. Nggak usah ada 2, karena nggak muat. Ini aja nggak muat. Tuh. Jadi coba dicek di toko online Sobat Hafidia.
bautnya Pak. Tuh, bautnya dia. Lepas nih. Nah, posisi lepasnya seperti ini Pak. Di lock dulu Pak. Oke. Nah, birain tadi bunyi Mas. Nah, ini jadi dia lepas seperti ini ya teman-teman. Oke. Ini adalah steering shaftnya. Sementara ini adalah joint steernya. Ini joint steer ini dia bisa main seperti ini. Ini kalau di bawah ada kecelakaan, sehingga ini rack ini tidak mendorong poros ini Pak. Joint steer ini. Betul. Kalau ini terdorong, joint steer ini menjadi terdorong, itu berakibat fatal kepada pengemudi. Setir. Jadi kita kan dulu sering ya Pak ya, Zaman dulu. mendapati mobil dia masih utuh. Ini hidup kan nih? Hidup. Mobil masih utuh, tapi ternyata si supir yang ada di dalam itu mengalami apa namanya? Terjepit. Benturan. Nah, karena dari belakang itu dia kena benturan, akhirnya kepalanya bisa kena. Nah, dengan adanya setir seperti ini, dia ketika bawah itu dia ada benturan, itu si joint steer itu dia mengurangi adanya lontaran si pengemudi sampai ke depan, atau mungkin si setirnya itu sampai menghantam ke supir. Kayak gitu Pak. Ini sampai di mana tadi Pak? Wah ini. Nah, sekarang kita luruskan nih. Ketika sudah dilepas, tadi kan dia kan kurang ke kanan ya Pak? Ya. Nah ini kita on kan dulu. Atau paling enggak kondisi setir jangan sampai ke lock. Karena kan kalau setir ini misalnya dia ke lock seperti ini ketika saya putar, nah dia ngelock Pak. Oke. Nah, ini enggak lagi. Ya. Dia intinya gitu, dia ngelock. Nah, ini kita on kan dulu, kemudian kita putar. Tadi tergantung putarannya kurangnya seberapa. Ketika kita ngelepas seperti ini, setir terlepas seperti itu, justru kita harus lebih hati-hati karena kita bisa saja memutar ini dengan ringan Pak. Karena saking entengnya akhirnya putus malah. Oh iya, berlebihan ya? Iya, harus lebih hati-hati ketika kita muter seperti ini. Nah, tadi misalnya kurangnya seberapa, kita kira-kira saja, tadi kan kurangnya kurang lebih sekitar 1/4 kurang sedikit lah. Nah, segini lah ya. Nah, kemudian ini kan kita pasangkan kembali. Tadi bautnya mana? Siap, ini lagi. Malah dimiringin ini Mas ya? Bukan dilurusin ya? Kalau dilurusin dulu, Pak. Karena kalau dilurusin tadi di posisi yang sama di awal ya. Oke, baik. Tinggal di baut lagi nomor 12. Nah, belum kita kencangkan bautnya, tisu lagi, harus menjaga kebersihan Pak. Ya, karena untuk customer ya. Ini kita starter ya. Ya. Nah, ini dia masih kurang dikit ya. Kurang dikit. Nah, ini masih terlalu banyak ke kiri. Ini berarti Pak, dia kurangnya itu cuma segini nih. Nah, segini ini dia kurang sedikit sekali. Mungkin kalau kita samakan segini nih dikurangnya. Harusnya begini ya? Cuma segini doang. Jadi kita arahkan ke kanan lagi. Oke, sebentar Pak. Sekali lagi. Ini kita setting lagi biar posisinya pas. Center pas. Kalau keluaran pabrik harusnya pas ya Mas ya? Pas Pak. Oh, tuh. Kalau Sobat Tapedia beli mobil baru pasti posisinya itu ya paling kalau misalnya ada perbedaan pun juga nggak banyak Pak. Oke. Ini saya udah agak kirikan sedikit ya tadi ya. Sehingga ini kita seperti ini kan.
kenapa video ini dibuat? Karena tadi mungkin Sobat APD bisa melihat harga dari spiral kabel itu di toko online. Ada yang murah, ada yang mahal ya Mas ya? Iya Pak, kalau Kalau ori yang ori 1.800.000-an. tuh 1.800.000 Sobat APD, hanya gara-gara setirnya itu salah. Betul, tidak sama Style, ya. tidak sama, tidak center. Jadi kita harus mengorbankan uang 1.800.000 yang sebenarnya spiralnya masih bagus ya. Betul, sebenarnya spiralnya masih bisa diantisipasi dari putaran setir yang disamakan. Disamakan. Jadi tidak bisa dianggap remeh. Nah, Wah, ini terlalu kanan, Pak. terlalu kanan Sobat APD. Oh, enggak. Hah? Enggak, belum. Enggak. Ini kurang kanan. Masih kurang dikit lagi, Pak. Oh, di situ udah. Ya kan? Dikit Dikit lagi. 1 gigi lagi. Oke, ini siap. Mentok tuh. Untuk mentok. Saya posisikan gini biar mudah untuk ngepasinya. Kalau pemilik atau Sobat APD itu tidak tahu Mas posisi senter awalnya itu di mana, terus bagaimana caranya untuk menyenterkannya? Yang jelas kalau kita mau menyantarkan ketika ragu, Pak, itu kabel spiral harus dilepas lebih dahulu. Oh. Kalau ragu, karena di dalamnya sini, di dalam steering sini biasanya ada tandanya. Oh, ada tandanya di dalamnya. Ada. Oh. Jadi tanda antara setir sama steering column atau asnya yang masuk ke steering column itu ada titik. Nah, 2 titik ini saya kita untuk Nggak buka kan, ya? tadi kan Itu versi sulit. versi sulit. Ini. Oke, kita coba pasangkan. Ini sebenarnya versi sulitnya itu karena kita harus ngolong gini, Pak. Oh iya ya. Kalau yang tadi itu sebenarnya paling buka itu paling gampang harusnya ya. Iya. Karena ada titiknya, ada ini ya, poin titiknya, untuk betul. menyenterkannya ya. Cuman kan baut untuk membukanya juga Oh iya, cukup banyak. betul. Kalau saya sih mending yang ini aja dah. Memang jadi naik turun. Karena dia jadi sesuai perkiraan ya Mas ya. Ya, betul, Pak. Oke. Kita cek lagi apakah sudah mulai persis sama. Nah, seperti ini, Pak. Tuh Sobat APD ya. Lihat. Nah, Nisannya gini ya. Nah. Ini center. Center dia. Ya toh? Oke. Jadi muter kanan kiri itu sama. Sehingga kita kalau kayak tadi kan ke kanannya kan kurang Ya, segini benar ya. segitu. Ketika kita mau putar balik lagi harusnya kan si setir ini tadi bisa ke sana lebih keluar. Betul. Kalau tadi kan kita belok kiri itu setir ketika dia mentok ke kirinya itu terlalu banyak ke kiri. Kayak gitu. Jadi pengaruh juga ke putar balik ya Mas ya? Putaran balik pengaruh, CV joint outer juga pengaruh karena CV joint outer itu kan dia kan yang paling banyak menerima ini Pak, apa namanya? Kinerja. Ketika dia harus berputar berikut dengan berbelok itu kan dia bearingnya kalau misalnya dia over itu bisa lepas Pak. Kayak gitu. Ini akan saya kencangkan dulu. Oke. Jangan lupa dikencangkan kembali. Berbahaya. Biasanya kalau ini lupa dikencangkan Pak, ketika di jalan nggak rata itu bunyi. Oh, bunyi nggak sampai lepas sih Mas ya? Ya, kalau lepas nggak? Kalau lepas sih nggak, karena kan bautnya kan ulirnya udah agak dalam Pak. Iya, dalam ya. Dan di sana antara joint steer tadi dengan steering column-nya itu, di steering column itu ada jalur baut. Jadi nggak mungkin merucut sampai bawah dia. Oh. Kecuali setirnya ditarik.
Kecuali bautnya dilepas dulu. Oh iya. Lepas bautnya dulu baru setirnya ditarik. Kalau ini kan tadi kan udah saya masukkan, cuman kurang kencang. Nah untuk masukkan kan tetap muter ulir, Pak. Iya, ada ulirnya di situ. Oke. Oke, sobat Apedia. Setelah ini kita akan sporing. Sporing manual ya. Sporing manual. Nah ini dia setir di atas lurus, di bawah dia kanan kirinya juga harus sama lurusnya. Ini kita ngeliat posisi ban. Tuh. Tidak ada yang Nah, keluar. ini harus di sporing. Meskipun dia kasat mata lurus ya. Ya. Oke, siap. Baik. Semprot asar dulu. Siap. Terima kasih Mas Ardi. Siap. Video ini mudah-mudahan membantu Sobat Apedia yang merasa setirnya tidak center. Tidak senter. Bisa Dan itu harus di dicek. finishing sporing, Pak. Oh, di finishingnya pakai storing ya? Pakai sporing ya? Iya, nggak boleh nggak di sporing. Oke. Kalau mau manual boleh, silahkan gitu ya? Ya, mendingan Tapi- kita nanti habis ini kita buatkan apa namanya? Kita lanjutkan dengan sporing manual. Sholat asar dulu. Oke, baik. Terima kasih Sobat Apedia. Jangan lupa di like, komen, dan share. Dan jangan lupa. Sekalian, Pak. Apa itu Mas? Satu video aja. Oh, satu video aja? Iya. Oh, oke, kita Ini lanjut. masih pendek kita. Ini udah 20 menit nih. Kan tadi karena ada Enggak. customer. Enggak. Saya post tadi tuh. Oh iya. Iya, nanti jadi 40 menit. Iya juga ya. Baik, Mas Ardi, kita tutup Yaudah deh, untuk kita video tutup pertama ya. ini. Nanti kita buat sporing menggunakan apa? Benang, Pak. Benang ya. Baik. Oke, terima kasih teman-teman Sobat Apedia. Semoga video dari kami ini yang nggak terlalu penting bermanfaat. Terima kasih. Penting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.